Tanpa Itu aja ikan, udah. tanpa apa? Tanpa ikan, tanpa apa pokoknya, Pak. Ya Allah. Ini saya pikir luar biasa atau miris, saya nggak ngerti ya. Beliau makan pakai hanya perasa. Kayak misalnya nggak kebeli ayam, dia pakai perisa ayam, pakai kaldu ayam. Terkadang saya berpikir, Pak, apa pekerjaan saya ini hina? Itu. Bila ketemu orang pasti tutup hidungnya ditutup. Kita melihat Bapak Yusuf sudah pulang habis mengambil sampah. Kita memulai dari Bapak Yusuf aja ya, yang sudah terlihat. Yuk langsung aja kita bawain sembako buat Bapak Yusuf. Bapak Yusuf. Nah ini Bu, untuk Bapak Yusuf nih. Oke, sekarang kita langsung menemui Bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Yusuf, lagi apa nih Pak? Lagi beres-beres nih, Pak. Beres. Baru ini sampai. Bapak lanjut aja, kalau kerja aja, saya mau ke tempat Bapak. Iya, silakan. Oke, Pak Yusuf, udah selesai? Sudah selesai, Pak. Ya, yaudah duduk aja. Iya. Oke. Ya, Pak Yusuf, ini sedikit, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Nah, ini ada beras dan yang lainnya nih sudah lengkap di sini. Ada minyak juga. Iya. Ya. Nah, ini Pak Yusuf baru pulang. Baru pulang, Pak, ini. Baru pulang. Bapak setiap hari ya ini keliling. Ya, tiap hari, Pak. Oh, tiap hari keliling. Tiap hari. Dari jam berapa Pak? Bapak berangkat itu? 6:30. Oh, 6:30 tuh udah berangkat. Udah berangkat. Jam 8:30, jam 9 baru pulang. Oh, 8:30 baru pulang. Baru pulang. Itu ke komplek-komplek atau kemana Pak? Ke komplek, Pak. Ke komplek-komplek. Komplek ya, Penancangan sama Bayangkara sini belakang. Ya, nah ini kan kemarin kata Pak Yusuf kan ini Bapak bukan usaha Bapak ya, bukan. Betul. Tapi Bapak bekerja sama orang lain. Sama orang lain. Sama orang lain. Jadi Bapak kalau seperti ini nih Pak, mohon maaf gitu ya, kalau ini termasuk ini privasi Bapak. Kalau kayak begini Bapak dibayarnya per trip atau per bulan? Per bulan. Oh, per bulan. Per bulan. Berapa tuh yang Bapak dapatkan sebulan? 300 tuh, Pak. Hah? 300. 300.000. 300.000. Tapi rongsokan kan ke saya semua itu, Pak, rongsokannya. Rongsokannya ini ke saya gitu. Oh gitu. Bisa buat harian lah, walaupun nggak besar, yang penting cukup lah buat Iya. kopi gitu. Jadi kalau per bulannya uang yang pasti Bapak terima tuh 300.000. 300.000 dengan bekerja setiap hari ya. Setiap hari. Setiap hari. Kemudian barang rongsokan yang Bapak ambil, Bapak pisahkan. Iya. Itu Bapak yang jual. Iya. Emang banyak Pak rongsokan yang Bapak dapat? Ya paling ya sehari ya bisa ya dia 20, ada yang 25, kadang 2 hari sekali, kadang ya 35 gitu. Oh. Kadang 50, nggak tentu sih, Pak. Nggak tentu ya. Nggak Jadi tentu. sekitaran 15 Ya, sampai 25-an lah ya. 25-an. Itu sekitar hitungannya per hari ketika iya. Bapak uangkan, Bapak bisa menjual sekitar segitu ya, Sekitar sekitar segitu, 15.000, 20.000 lah ya. Jadi uang yang 300 nih, ya uang 300. Kemudian itu apakah cukup buat Bapak buat makan? Karena setahu saya, kita kan kemarin kan sempat ngobrol ya, bahwa Bapak membantu anak, Iya betul. ngirim uang anak, Betul. gitu. Nah, bagaimana Bapak membagi keuangan yang sebegitu minimnya Pak untuk kebutuhan Bapak dan kebutuhan anaknya? Kalau buat makan sih ya kadang saya ikut makan sama yang apa? Ya bos saya lah gitulah. Kalau makan kadang ya paling nggak sehari sekali gitu. Hah? Kadang ya kalau dia ini ya suka manggil makan gitu. Cuma emang saya kan jarang makan, Pak, saya itu. Kok jarang makan? Dia jarang makan saya itu.
Ya pokoknya kalau lagi malas-malas makan paling ngemil, ya makan singkong lah gitu aja itu. Jadi makannya sekali aja sehari? Sekali aja sih Bapak makan itu. Tahu apa gimana enggak begitu nafsu saya Pak itu. Sama ini. Sama nasi? Sama nasi. Tapi enggak kalau lagi capek mah bisa sehari 2-3 kali. Saya itu, Pak. Kalau lagi capek, mungkin Bapak kebanyakan ngopi mungkin ya? Kopi ya, betul. Nah, betul. Kebanyakan kopi. Kopi saya bener Pak. Sehingga makan nasinya tidak selera lagi. Betul. Udah kenyang dengan gulanya, dengan kopinya gitu. Betul Pak, betul. Oh, jadi uang Bapak yang 300 ini utuh atau bagaimana? Utuh itu Pak ya. Itu khusus buat anak. Betul. Oh, 300 khusus buat anak, bulat 300 bulat, Bapak kirim? ya, itu. Saya nggak ambil itu Pak. Kali itu. Jadi buat hari-hari saya dari rongsokan ini Pak. Oh, hari-harian Bapak dari rongsokan yang iya. Bapak dapat 15.000, 20.000 tuh iya, dari sini? Dari sini ya, dari rongsokan itu. Cukup? Ya cukup Nggak cukup ya, dicukup-cukupin ya. Terkadang ya Bapak ngambil singkong, iya. nggak beli beras, makan singkong, ataupun ada yang ngasih makan gitu ya. Iya. Biasanya mungkin kalau di jalan ada aja yang ada aja ya Pak. suka ada yang kasih makan ada, ya, ada ya. jika ada rezeki. Tapi kalau lagi nggak ada rezeki, ya kosong. Bapak lagi nggak ada uang, betul Pak. nggak makan. Ya karena gini Pak, saya sempat mendengar cerita dari orang-orang yang di sini. Saya terenyuh mendengar kondisi Bapak Usup, ya, yang mana mereka mengatakan Pak Usup itu sering menahan lapar. Pak Usup nggak mau meminta, daripada meminta mending tahan lapar katanya. Betul Pak ya. Benar nggak seperti itu? Betul Pak, iya betul. Betul benar. Benar itu Pak. Jadi Bapak Usup ini luar biasanya, walaupun dia nggak punya, dia nggak pernah meminta, dia tahan laparnya daripada meminta. Tetapi tetangganya terkadang ya seperti Ibu Farida, iya, Bapak Hadi gitu kan, terutama Ibu Farida itu yang sering berbagi untuk Bapak Usup gitu. Sering Pak ya Bu Farida ngasih sering, Bapak? Ya, sering Pak, sering kalau Ibu itu sering. Sering ngasih Bapak ya. Alhamdulillah Pak ya, baik ya Bu Farida. Orangnya baik dia merhatiin saya itu Pak dia Pak. Memperhatiin Bapak. Kalau ngelamun aja, mau sup, nih buat makan, nih makan, sering gitu Pak. Gitu. Sekarang gini Pak, Bapak dengan penghasilan yang tidak menentu ya, yang 300 sudah pasti itu untuk anak, nggak Bapak utik-utik utak-atik lagi. Nah, penghasilan yang di sini 15 sampai 20 ribu ini, saya pikir untuk kebutuhan Bapak itu jauh dari kata cukup. Emang iya. Ya kan? Iya sih Pak, iya betul. Jauh dari kata cukup. Kalau menurut saya, andaikan Bapak nih beli nasi, ya mungkin nggak cukup. Mau cukup ya Pak. Kalau Bapak beli nasi. Nah, Bapak mensiasatinya bagaimana Pak? Ya paling, ya pokoknya nasi paling ya sama tempe itu Pak ya. Oh, Bapak memasak? Itu paling nasi sama tempe gitu Pak. Intinya mah nasi aja. Nasi intinya. Kalau untuk lauknya, ya mau ikan apa? Seadanya. Kadang pakai daun singkong gitu. Daun singkong, pakai garam. Itu saya tahu. Pakai itu doang? Iya itu aja. Itu masak kok saya siapin banyak Pak, nanti makan tuh. Apa yang Bapak masak? Masak itu bumbu kaldu ayam itu. Bumbu pati masak daun singkong gitu ya. Terus ya sayur-sayuran lah gitu. Ya, itu aja Bapak masak tanpa ikan, tanpa apa? Tanpa ikan, tanpa apa pokoknya. Ya Allah. Ya jadi Bapak makannya pakai penyedap gitu ya, rasa-rasa ayam. Iya, rasa-rasa ayam tuh kayak roiko, rasa sapi. Itu, Pak. Itu yang buat saya buat makan. Luar biasanya Pak Usup ini saya pikir luar biasa atau miris, saya nggak ngerti ya. Beliau makan pakai hanya perasa. Kayak misalnya nggak kebeli ayam, dia pakai perisa ayam, pakai kaldu ayam. Pengen makan daging sapi, ya cukup dengan penyedap dengan bumbu sapi. Ini luar biasa atau miris? Saya nggak ngerti ini. Kalau saya pikir sangat prihatin, sangat miris kehidupan Bapak Usup seperti ini, yang hanya memakan nasi dari yang karbohidrat, kemudian kalau ada sayur-sayur, kalau enggak dia hanya memberikan penyedap itu aja, dikasih air ataupun dikasih minyak.
Hanya itu yang beliau makan sehari-hari. Sehari-hari betul Pak itu. Jadi nasi putih, Bapak aur-aurin itu, iya, penyedap Riko, itu, penyedap itu. Riko, terus Ada Bapak rasa kasih air. Kasih air. Kasih air itu yang Bapak makan. Makan iya. Pakai garam gitu ya. Garam, cabe. Udah. Garam cabe. Itu Pak. Ya Allah, sampai sebegitu mirisnya kehidupan Bapak Usuk di sini. Padahal beliau bekerja. Tetapi sampai-sampai untuk kebutuhan perut beliau, untuk penyambung hidup beliau sangat memprihatinkan. Saya nggak ngerti ini salahnya di mana. Ya, kita hanya berharap ke depannya Bapak Usuk bisa mendapatkan rezeki yang lebih. Amin. Ya, bisa mendapatkan rezeki yang lebih. Beliau makan dengan layak. Ya, makan dengan layak, tercukupi. Meskipun bukan makan yang mewah-mewah, yang enak-enak, tetapi minimal ada proteinnya. Jadi dia tidak hanya memakan karbohidrat, tetapi ada proteinnya. Misalnya protein, ada ikannya, atau ayam, atau telur. Minimal ikan asin. Bapak suka beli ikan asin, Pak? Saya paling suka ya ikan asin, Pak. Kalau ada rezeki ya sebeli ikan asin. Kalau nggak ada rezeki ya apa adanya. Ya Allah. Sampai ke ikan asin menunggu ada rezeki juga. Menunggu ada rezeki. Astagfirullahaladzim. Sampai sebegitu beratnya kehidupan Bapak Usuk di sini. Hanya untuk sekedar membeli ikan asin, menunggu rezeki, kata beliau. Kalau dipikir-pikir berapa harga ikan asin? Tapi ya sangat wajar lah saya pikir ya. Beliau bilang ini menunggu rezeki. Karena kita asumsikan beliau ini mendapat paling besar sehari itu 20.000, 15.000. Beli beras berapa? Kebutuhan-kebutuhan yang lain berapa? Ya Pak ya? Betul. Jadi ya memang berat. Untuk sekadar membeli ikan asin setengah kilo pun ini perlu mikir panjang, kudu mikir panjang dulu. Dibelanjain buat ikan asin, mana buat yang lain, buat beli beras. Ya Pak Usuk. Ya. Pak Usuk sebelumnya pernah bekerja yang lain atau bagaimana Pak Usuk? Udah dulu Pak, pernah saya. Kerja di mana Bapak? Kerja di bangunan pernah. Ya pokoknya serabutan lah itu Oh, Pak. serabutan. Ya, Pak. Nah untuk mengambil sampah ini udah berapa lama Bapak? Udah lama Pak. Udah lama kalau sampai ini. Hampir 7 tahunan. Hampir 7 tahun. Hampir 7 tahunan. Hampir 7 tahun teman-teman, kehidupannya masih seperti ini aja. Betul, ya, tidak ada lebih, nggak ada. Apa yang lebih dari Bapak sekarang ini? Ya belum ada sih Pak. Yang penting intinya saya mau udah bisa kalau buat apa ngirim anak ada aja, hati saya udah seneng gitu Pak. Itu aja. Itu aja, yang penting saya mah gampang lah, kalau buat saya mah gampang gitu lah. Dari Rosoka juga sedikit bisa kan, macam beli beras apa setengah liter, apa 1 liter. Ya walaupun makanya pakai bumbu kaldu juga itu cukup buat saya, buat Bapak. Cukup buat saya tuh Pak. Betul-betul Bapak Usuk ini mensyukuri apa yang beliau dapatkan. Nggak muluk-muluk. Cukup dari beras, membeli beras setengah liter sehari, makan pakai bumbu kaldu, dikasih air ataupun dikasih minyak, itu sudah cukup. Ataupun bikin sayur Pak ya. Iya betul Pak. Daun singkong. Daun singkong. Hanya itu yang Bapak makannya. Iya betul Pak. Tadi saya banyaklah mendengar dari tetangga ya tentang kehidupan Bapak Usuk yang sangat memprihatinkan ya. Bahkan sering tidak makan juga, menahan lapar gitu ya. Nah saya berharap nih Pak, semoga yang saya bawa ini, sembako yang saya bawa ini memang tidak seberapa, insya Allah ya, memang tidak seberapa, tetapi paling tidak bisa buat menyambung hidup Bapak. Amin. Nah, Bapak bisa memasak. Amin. Di sini juga ada telurnya, biar Bapak bisa memakan protein. Iya, Pak. Ya, yang selama ini hanya makan pakai garam, pakai bumbu penyedap. Sekarang nih Bapak bisa makan mie, makan telur, ya. Ya, amin. Nah, insya Allah kedepannya saya ada rezeki, saya antarkan lagi buat Bapak. Amin. Ya. Amin, ya. Oke, dengan kehidupan Bapak seperti ini yang sangat pas-pasan. Kalau boleh saya bilang, saya nggak bilang nih pas-pasan, kurang malah. Kurang. Ya, kurang.
Bapak merasa sedih nggak dengan kehidupan Bapak seperti ini? Ya kalau sedih ya sedih sih Pak. Jujur aja sedih. Kehidupan saya kok bisa kayak gini. Gitu. Tapi ya mau gimana lagi? Mau Jadi gimana saya Nerima apa aja ya. adanya. Yang penting Bapak berusaha, Yang penting udah berusaha. cari nafkah, tidak malas. Betul, Nah, betul. insya Allah rezeki itu selalu ada ya. Betul Pak itu. Betul. Oke, nah Pak Usup kan 7 tahun ya bekerja Iya. seperti ini. Sebenarnya bukan waktu yang singkat ya. Betul, Pak. Waktu yang sangat lama. Waktu Bapak dihabiskan untuk mengambil sampah. Tetapi hingga sekarang, jangankan berlebih, malah kurang. Kurang. Bapak nggak punya apa-apa. Betul. Ya, Bapak nggak punya keinginan mencari yang lebih dari ini atau bagaimana? Ya kalau keinginan sih pengen Pak ya, pengen nyari itu yang lebih besar lah gitu Iya. per bulannya itu. Gimana di sini memang agak susah sih Pak. Susah ya. Agak susah. Satu saya kan ya lulusan SD Pak. Itu udah cukup SD saya. SD, jadi nggak punya keahlian apa-apa, Nggak punya keahlian nggak punya apa-apa. mau cari-cari kerja juga sulit ya, Sulit. mau jadi kuli juga. Terkadang pertanyaannya orang macam-macam, Macam-macam, ya, nah, bisa ini bisa itu enggak gitu kan ya. Ya memang benar teman-teman, bahkan untuk menjadi kuli pun kudu harus ada orang dalam. Menjadi kuli harus ada yang bawa, harus ada yang ngajak, kalau nggak dapat kerjaan. Karena itu kenapa? Karena saking banyaknya orang yang mencari kerja. Dengan kehidupan seperti ini ya, jika Pak Usup mengandalkan gaji yang 300.000 sebulan, kemudian terkadang Pak Usup kan ada waktu-waktu sakitnya atau lagi memang gak enak badan, terus Pak Usup nggak menyisihkan pulungan, tidak ngambil pulungan. Itu ya kadang suka dibeliin obat saya Pak. Oh, Pak Usup beliin obat. Suka dibeliin obat itu. Beliin obat. Nah terus akhirnya kan Bapak kan nggak punya uang gitu ya. Terus bagaimana itu kehidupan Bapak? Ya gimana Pak ya? Ya bingung juga sih, badan lagi sakit, uang nggak megang. Tapi kalau lagi keadaan sakit mah yang ngasih makan ada aja. Pak. Ada aja yang Ada ngasih aja. makan ya. Apa Pak suka dukanya dengan pekerjaan seperti ini? Waduh, ya masalah suka duka mah ya banyak sih Pak ya. Ya kadang kita gimana Pak ya? Ini namanya nyampah. Kadang orang lewat aja kan tutup hidung gitu Pak. Oh gitu ya. Ya kalau kita lewat itu ditutup hidungnya. Ya mungkin karena sampah ya bau lah kan. Iya. Pasti, Pak. Tapi kalau saya sih pribadi udah biasa itu. Udah biasa. Udah saya ngambil, ya udah nggak saya ini lagi lah gitu, biarin aja. Iya. Itu dukanya ya, yang Itu dukanya Pak. yang terkadang membuat hati Bapak nggak dipungkiri ya, yang Iya. namanya manusia Iya, punya iya, hati. betul. Tapi ya mau gimana lagi, mau melarang orang menutup hidung ya nggak mungkin juga ya, karena kan Iya, memang betul. sampah ya bau Memang ya. Sampah. Terkadang saya berpikir Pak, apa pekerjaan saya ini hina? Gitu. Bila ketemu orang pasti tutup hidungnya ditutup. Tapi ya saya terima aja lah, udah biasa itu Mbak. Udah biasa ya Pak. Udah biasa. Ya, iya. Tadi Bapak bilang, Bapak bertanya ke diri sendiri apakah pekerjaan saya hina. Kalau menurut saya nggak hina Pak. Ya, Pak. Ya kalau nggak ada tukang sampah, seperti apa Iya betul. wilayah kita ini? Seperti apa rumah saya kalau nggak ada tukang sampah Pak? Ya betul Pak. Bau, kotor, kumuh. Nah, jadi tenaga Bapak ini sangat dibutuhkan orang. Tanpa Bapak, dunia ini kumuh, kotor, bau. Tanpa profesi Bapak, dunia ini tidak akan bersih. Nah, jadi berbanggalah Bapak menjadi penolong orang-orang lain, penolong para warga yang mempunyai sampah yang menumpuk. Ya, ternyata profesi Bapak sangat ditunggu-tunggu orang, sangat dihargai orang, membantu orang. Ya, jadi pekerjaan Bapak tidaklah hina. Bahkan saya pikir ini mulia Bapak, membantu orang. Ya, hanya saja terkadang memang di Indonesia ini pekerjaan itu tidak sebanding dengan upah yang kita dapatkan. Pekerjaannya berat dan begitu penuh risiko, tetapi bayarannya tidak sebanding. Tapi ya seperti itulah Indonesia. Nah, tetapi alhamdulillahnya Bapak Usup, beliau ini selalu mensyukuri berapapun rezeki yang beliau dapatkan. Nah, itulah sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki.
Nah, Pak Usop, alhamdulillah dengan penayangan video Pak Usop kemarin, Iya Pak. ada salah seorang penonton Detik Asa yang bersimpatik dengan Bapak, dengan kehidupan Bapak, dengan ketulusan Bapak. Ya, Iya Pak ya. dengan keikhlasan Bapak menjalani pekerjaannya, menjalani kehidupan yang serba berkekurangan ini. Alhamdulillah Bapak dapat rezeki. Amin. Ya, ini dari Ibu Elia Musi berdonasi untuk Bapak, menyumbang untuk Bapak sejumlah Rp500.000. Iya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini rezeki buat Bapak. Ya, Bapak, ini uangnya. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Ini dari Ibu Elia Musi, dari orang baik yang membantu Bapak. Ini silakan. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Ibu Elia Musi, terima kasih. Semoga dibalas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Bu. Makasih ya Bu. Amin, amin. Ya, Ibu Elia Musi, terima kasih atas donasinya. Uang ini sangat berarti buat Bapak Usop, buat menyambung hidupnya. Kita berharap beliau tidak kelaparan lagi, tidak menahan lapar lagi. Insya Allah dengan uang ini beliau bisa membeli beras lagi. Ya, semoga Ibu selalu dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan keluarganya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, Pak Usop, silakan disimpan uangnya. Nanti saya ingin lihat lingkungan Bapak nih. Kemarin saya bilang ke Bapak untuk bersih-bersih rumah. Ini kita buktikan apakah beliau sudah bersih-bersih atau belum. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumah Pak Usop. Ternyata Pak Usop mendengar saran-saran saya, rumahnya sudah bersih di dalam rumahnya. Yang tadinya ini banyak tumpukan-tumpukan kain-kain bekas, saya nggak tahu tuh baju yang dipakai atau enggak, ditumpuk di sini semua. Ini juga sama. Tapi alhamdulillah ini sudah clear. Ini Pak Usop masak tadi ya? Masak ya saya. Masak apa nih? Masak nasi tadi Pak. Oh, Mie masak goreng nasi. Masak apa Bapak? Mie goreng? Digoreng nasinya. Udah. Oh, udah digoreng. Udah. Oh, bikin nasi goreng ya? Iya. Ininya garam tuh. Nah, jadi ini Itu ya. buat makan Pak Usop. Jadi nasi putih dicampur air hangat ya, dikasih penyedap masako, dikasih garam. Atau kalau bukan air dipakai minyak. Ini minyak ya Pak ya? Ya, itu minyaknya Pak. Kenapa minyaknya keruh begini? Itu bekas goreng singkong Pak. Oh, bekas goreng singkong. Bekas goreng singkong. Oh, bekas goreng singkong. Oh, Bapak campurin lagi. Campurin lagi. Sayang soalnya Pak. Mau beli kan mahal Pak. Iya, betul. Sekarang bagian luar nih. Nah, untuk bagian luar belum sepenuhnya nih Pak Usop. Iya, Pak. Ini bersihkan ini. Kemarin saya bilang ini suruh dibersihin. Iya Pak ya. Tapi ini belum. Belum. Siap. Ini dari dibuang aja. Iya, dibuang semua. Iya, Pak. Nanti Pak Usop tanam-tanam tuh di sini nih, cabe, Iya. macam-macam lah bumbu-bumbu ya. Pak Usop tanam. Kunyit, apapun itu, Iya, Pak Usop Pak. tanam di sini semua. Tanam serai, apapun itu, Iya, Pak. Sayuran lah, kunyit, bumbu-bumbuan. bumbu-bumbuan, Bapak tanam pepaya. Ini kan luas tuh, Pak tanam pepaya. Ada hasilnya kan lumayan. Bapak tanam singkong, Iya, Pak, ya. Soalnya ini luas, gitu. Oke, ini PR-nya Bapak ya. Iya, PR iya, Bapak iya. dibersihin ini semuanya. Iya Pak. Nggak apa-apa kita tinggal di tempat seperti ini asalkan bersih, ya. Jangan kita udah tinggal di tempat seperti ini tidak bersih pula. Lah, di mana ini kita kenyamanan kita, ya? Oke, yaudah saya tunggu ya nanti. Iya, Pak. Ketika saya datang lagi rumah Bapak udah bersih dari semua yang nggak penting ini. Iya Pak ya. Ya, begitulah perbincangan kita bersama Bapak Usop. Mudah-mudahan ke depan kehidupan Bapak Usop bisa berubah. Beliau bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik. Mohon support dan doanya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.